Seperti sel E. coli prokariotik ini mereplikasi dirinya sendiri dengan cepat dan efisien. Bagian dari proses reproduksi aseksual adalah kemampuan sel untuk membuat salinan DNA yang identik sebelum pembelahan sel terjadi. Sel prokariotik yang berproduksi dengan pembelahan biner bergantung pada proses replikasi DNA yang cepat dan akurat untuk memastikan generasi sel yang akan datang akan memiliki instruksi genetik yang sama dengan sel induknya. Struktur DNA membantu dalam kecepatan dan ketepatan replikasi DNA beruntai ganda. Kemudian, polimer dari dua untai nukleotida yang berkaitan hidrogen satu sama lain untuk membentuk rangkap ganda heliks nukleotida adalah molekul yang terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat dan salah satu dari 4 basa nitrogen tulang punggung, fosfodiester bersikeras, gula bergantian, dan gugus fosfat basa nitrogen, termasuk sitosin, timin, adenin, dan guanin. Sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen dengan guanin dan timin membentuk 2 hidrogen berikatan dengan adenin. Ini disebut sebagai pasangan basa komplementer heliks ganda akan memiliki satu untai yang berorientasi pada arah 5' ke 3' relatif terhadap gugus hidroksil dari gula deoksiribosa dan untai lainnya berorientasi pada 3' ke 5 arah utama. Ini menunjukkan sifat antiparalel dari untai DNA pasangan basa komplementer dalam struktur DNA memungkinkan replikasi dilakukan dengan cara semi-konservatif. Setiap untai molekul DNA digunakan untuk cetakan pasangan basa pelengkap nukleotida untuk membuat 2 molekul baru. Kemudian, replikasi DNA terjadi pada arah 5' ke 3' menambahkan nukleotida baru ke ujung prima 3, replikasi untai DNA yang baru, di mana akan terbentuk area tertentu dari molekul yang disebut asal replikasi, di mana menunjukkan area replikasi aktif yang disebut garpu replikasi. Untuk memahami bagaimana organisme eukariotik kompleks mereplikasi DNA, ilmuwan pertama kali mempelajari replikasi dalam prokariotik model seperti E. coli. Sejumlah enzim diperlukan untuk replikasi untuk melanjutkan setelah garpu replikasi didirikan. Heliks memisahkan helai heliks ganda dan protein pengikat beruntai tunggal. Menstabilkan daerah beruntai tunggal baru, DNA digunakan untuk memastikan ganda area beruntai di luar garpu. Kemudian, replikasi tidak menjadi supercoil setelah garpu replikasi stabil. DNA polimerase mengkatalisis penambahan nukleotida baru. Kemudian, untai anak yang sedang tumbuh protein lain seperti klem beta dan pemuat klem membantu menahan DNA polimerase di tempat pada urutan pendek. DNA dari RNA disebut primer khusus dipasangkan ke untai cetakan oleh enzim primase karena DNA polimerase tidak dapat mulai menambahkan nukleotida tanpa primer. Pada untai induk berorientasi 3' ke 5 disebut sebagai untai terdepan, nukleotida baru ditambahkan ke ujung 3', bergerak terus-menerus menuju cabang replikasi yang meluas. Sintesis terputus terjadi pada untai induk yang berorientasi 5' ke 3', disebut leading untai dan selesai dalam segmen yang disebut replikasi fragmen Okazaki. Pada untai ini menggunakan primase untuk menambahkan primer di depan 5 ujung, di mana untai leading DNA polimerase 3 kemudian menambahkan urutan pendek nukleotida fragmen Okazaki ke primer mengisi celah sebagai heliks, kemudian dibuka lebih lanjut. Proses ini berulang sampai seluruh untai direplikasi.
Setelah itu, DNA polimerase 1 menggantikan primer RNA dengan nukleotida DNA dan RNA ligase digunakan untuk memastikan ikatan antara fragmen dan nukleotida yang diganti setelah untai terdepan dan tertinggal menyelesaikan replikasi mereka. Dua identik salinan molekul DNA menghasilkan proses replikasi DNA memungkinkan sel bakteri aktif membelah untuk memastikan semua sel anak memiliki instruksi genetik yang sama. Kemudian memungkinkan mereka berfungsi dengan cara yang sama sehingga populasi bakteri dapat tumbuh meningkatkan jumlah individu dalam sebuah koloni.